Hai para Dekavers, balik lagi sama gue Shan. Hari ini kita tuh kedatangan tamu yang spesial banget ya hari ini. Ini tuh tamu yang super sibuk ya. Ini tuh dia beliau ini tuh punya beberapa perusahaan di berbagai sektor. Kita perkenalan dulu sama Kak Wisnu. Tepuk tangan guys. Kak, boleh nih perkenalan diri sama kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Oke, terima kasih Sean. Iya. Yang sudah cukup berlebihannya memperkenalkannya. Enggak berlebihan guys, beneran. Super sibuk. Nggak sibuk-sibuk banget. Buktinya masih bisa kesini kan? Iya. Kan ini salah satunya ya? Mungkin. Oke, mungkin sedikit perkenalan aja ya Sean ya. Nama gua lu aman ya? Iya, gue lo aman banget. Kita santai banget di sini. Oke, nama gua Febrian Wisnu, tapi lebih sering dipanggil Wisnu di luar sana. Kesibukan sekarang mondar-mandir sana sini aja sebenarnya sih. Gitu. Jadi kalau yang dibilang sibuk banget, nggak sibuk-sibuk banget juga. Selama di telepon masih bisa, di WhatsApp masih bales, masih santai banget kok gitu. Oke. Boleh dijelasin nggak kira-kira apa aja nih yang udah Kak Wisnu bangun di tahap sekarang gitu? Oke, kalau yang sekarang udah dibangun, gue ada perusahaan yang bergerak di bidang tour and travel, terus ada event organizer juga. 1, 2 ya. Ini kita hitungin nih, 2. Terus Jadi deg-degan ya kalau gitu. Terus kita juga punya digital agency juga gitu. Terus selain itu kita juga ada bergerak di beberapa bidang jasa juga selain itu. Dan kita punya fashion juga. Kalau untuk desainnya kita banyak di fashion sama bikin-bikin video sih kita banyak kan. gimana guys? Itu menurut kalian banyak apa sedikit nih? Banyak kan pastinya. Nah, Kak Wisnu ini adalah lulusan dari Mercubuana ini kan Kak, di desain produk. Nah, gimana sih Kak, maksudnya sebagai lulusan desain produk Mercubuana gitu, itu kan Kak Wisnu kan sebenarnya merambah ke fashion sebenarnya masih berkaitan lah, terus digital media dan bidang jasa juga. Nah itu bahkan tour and travel gitu. Itu gimana sih memulai karirnya Kak? Maksudnya dari basicnya sebenarnya kan desain produk gitu, jadi merambah ke yang lain. Itu boleh dijelasin nggak Kak? Gimana cara mulainya dari awal kelulusan gitu loh Kak? Oke, dari awal kelulusan ya. Berarti kita balik lagi ke 7 atau 8 tahun yang lalu nih. Oke, 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat lulus dari sini, alhamdulillah banget waktu itu langsung diterima di salah satu perusahaan multinasional. Tuh, yang bergerak di bidang properti sebenarnya. Di sana gue awali karir itu di visual art dan dekorasi. Oh, masih berhubungan sama jurusan lah ya. Cuma 3 bulan kerja, nggak tahu kenapa tiba-tiba si manajernya bilang, "Wis, lu mau nggak pindah ke bagian event?" Dia bilang gitu. Oh, ini udah mulai melenceng nih. Iya, mungkin di situ dia pikirnya, lu nggak cocok deh di desain gitu kali ya. Akhirnya dipindahin lah. Pas ditawarin itu sempet mikir juga, tapi akhirnya kenapa enggak sih kita coba gitu kan. Akhirnya pindah ke event, terus ya 2 tahun lebih lah di sana, hampir 3 tahun. Setelah, lumayan juga ya Bang. hampir 3 tahun di sana. Setelah itu baru kita pindah, keluar dari perusahaan itu dan coba untuk bangun usaha sendiri gitu. Cuma ternyata ya seperti kata banyak orang, nggak mudah ya. Apalagi semua sempat berhenti ketika COVID menyerang gitu. Ya begitu sih sampai hari ini. Betul. Cuma karena ini kelebihannya orang desain kali ya, kelebihannya orang kreatif. Ketika ada situasi apapun,
kita dipaksa nggak cuma bisa bikin sebuah karya yang bagus, tapi gimana caranya kita bisa beradaptasi dan kita bisa terus bertahan dalam kondisi apapun dengan cara yang kreatif. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan gitu kan, menuju, karena kita basicnya ada kreatif, kita bikin apa aja tuh bisa gitu ya. Betul, jangan kepentok gitu. Jadi dimanfaatkan dari segi itunya. Nah, sebenarnya kan tadi kan misalnya kita sempat singgung bahwa maksudnya berbagai macam bidang gitu ya. Kak Wisnu tadi sempat pindah malah jadi ke event dari yang desain. Terus sebenarnya tantangannya tuh apa sih? Maksudnya kita kan basicnya sebenarnya kan desain ya, Kak Wisnu desain. Maksudnya tantangannya pasti kan ada tantangan besar yang tiba-tiba pindah haluan gitu loh Kak. Nah, tantangan terbesar Kak Wisnu waktu itu sebagai lulusan desain yang tiba-tiba beralih gitu ya. Itu tuh apa sih Kak? Tantangan terbesarnya itu adalah meyakinkan orang lain bahwa kita sebagai lulusan desain, sebagai anak desain, kita nggak cuma ngerti bikin gambar doang, tapi kita juga bisa bikin strategi, kita juga bisa menjadi seorang pemimpin. Itu sih yang sebenarnya sulit untuk meyakinkan orang lain gitu. Termasuk meyakinkan diri sendiri juga sebenarnya sulit gitu. Tapi ya kita harus buktiin lah kalau misalkan anak desain itu nggak cuma jadi tukang desain, nggak cuma jadi tukang suruh-suruh bikin ini bikin itu, tapi kita juga bisa menyusun strategi, kita juga bisa menjadi seorang pemimpin. Oke. Tepuk tangan dulu guys. Nah, berarti karena sebenarnya tadi kan Kak Wisnu bilang bahwa kita tuh sebenarnya ya bisa di berbagai sektor gitu guys. Nggak cuma melulu soal kita jadi tukang gambar, jadi tukang desain yang maksudnya kita tuh juga bisa merambah ke sektor-sektor yang strategik gitu loh. Ya kan Kak Wisnu? Betul. Nah, jadi sebenarnya peluang-peluang apa sih Kak? Maksudnya kan Kakak udah di 8 tahun ya di industri gitu. Kira-kira peluang-peluang apa sih yang memungkinkan untuk kita nih untuk terjun gitu? Maksudnya kalau tiba-tiba ke mesin kan juga kayak agak gimana ya gitu, tiba-tiba main oli gitu nggak mungkin kan. Nah, kira-kira peluang yang maksudnya masih masuk nih ke kita sebagai orang desain yang kreatif ini tuh kira-kira apa aja sih Kak? Kalau lihat hari ini ya, lihat hari ini sebenarnya banyak banget pekerjaan yang bisa dimasuki nih sama anak-anak desain nih. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu atau ketika saya baru lulus waktu itu. Sekarang teknologi udah semakin pesat, terus perkembangan juga udah semakin besar lagi. Lulusan desainer itu sekarang bisa jadi, ya paling basic mungkin jadi desainer grafis. Tapi selain itu, anak desain juga bisa jadi seorang content creator. Terus selain itu juga bisa jadi mungkin UI UX designer, bisa jadi bahkan brand konsultan juga bisa gitu loh. Sekarang tinggal gimana cara kita ngelihat perkembangan zaman dan kita mau beradaptasi atau enggak. Itu aja sih. Karena sebenarnya digital era ini bener-bener luas banget ya Kak. Ya, betul. Apalagi sekarang kita tuh mengandalkan banget nih. Ya kalian ngeliat di sini aja kita kan filming buat kalian gitu. Ini bukti bahwa digital era tuh ya udah masuk banget gitu, apalagi AI udah bertebaran di mana-mana ya kan. Ya, betul, Gitu. betul. Jadi sebenarnya pemanfaatan itu sih yang industri kita makin banyak ya Kak. Benar, di semua sektor hari ini saya berani bilang bahwa anak desain itu bisa masuk di semua sektor. Di semua sektor. Jadi sebenarnya jangan takut untuk nggak dapat pekerjaan ya Kak. Benar. Karena tadi kita basicnya adalah kreatif. Jadi pakailah kreatif itu ya, kekreatifan itu ya. Oke. Nah, sama ini nih Kak. Sebenarnya banyak dari kita nih yang sebenarnya tadi sih kita bahas, sebenarnya ini pembahasan yang kemarin ya Kak. Jadi kita bahas soal AI kemarin tuh. Nah, which is pekerjaan tuh sebagai desain tuh kan akan semakin menyempit gitu loh Kak. Ya kan? Sebenarnya bukan menyempit sih, kayak Kakak, waktu aku pernah ngobrol sama Kakak terus Kakak bilang semenjak ada Photoshop AI
Jadi yang ya hire satu terus dia bisa melakukan Beberapa pekerjaan. banyak pekerjaan, which is itu tuh apa ya, menyempitkan pekerjaan kita gitu. Bukan menyempitkan, apa ya, bahasanya tuh dia apa ya, bersaing lah sama kita tuh. Ya, Kak? betul-betul. Gini, kalau pada saat mungkin pas gue lulus dulu, lawan gue adalah orang-orang di dekat gue, teman sekelas gue, teman sebangku gue, orang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang gue itu adalah saingan-saingan gue. Tapi di hari ini kita nggak ngelihat lagi mereka yang ada di dekat kita itu adalah saingan kita, gitu. Tapi yang menjadi saingan kita adalah sebuah teknologi, benar gak? Nah, kalau menurut gua, ya emang benar tadi yang Sian bilang bahwa sekarang satu orang bisa mengerjakan pekerjaan 2 orang atau 3 orang. Sama di kantor gue juga sekarang begitu, gitu loh. Yang tadinya mungkin satu tim ada 4-5 orang, sekarang cuma 2 orang aja bisa gitu kan. Cuma yang menjadi permasalahannya adalah mampu nggak sih kita melawan teknologi ini gitu. Kalau misalkan ditanya mampu atau enggak, ya teknologi itu kan terus berkembang dan cepat banget. Nah pertanyaannya, kita mampu berkembang atau enggak gitu. Dan yang paling penting adalah menurut gua kuncinya adalah kita harus bisa yang namanya berkolaborasi gitu. Jadi yang tadinya ngelihat teman kita adalah pesaing kita, sekarang nggak ngelihatnya begitu, tapi teman kita adalah partner kolaborasi kita. Gitu. Jadi udah ngeliat saingan lagi ya? Bukan saingan lagi, bukan untuk ngelawan si teknologi ini. Teknologi ini nggak akan bisa dilawan gitu, tapi untuk menghasilkan sebuah karya yang teknologi ini nggak akan bisa buat, gitu. Nah, tapi nih Kak, maksudnya kita melihat realitanya ya. Aku juga aku banyak diskusi sama teman-teman aku yang lagi mungkin ngegarap tugas akhir sama mereka. Ada ketakutan sendiri yang, wah gue bisa nggak ya? Wah gue bisa nggak ya survive di dunia kreatif ini gitu. Nah itu kan perlu mindset yang kuat ya Kak. Maksudnya untuk ditanamkan mindset kalau gue tuh bisa gitu. Nah Kakak ada saran gak nih? Maksudnya kan kakak udah di industri lama. Mindset apa sih yang perlu kita ada gitu? Untuk ya ini kan dunia kreatif bukan makin cepet ya. Itu pace-nya tuh cepet banget Kak. Tren semuanya ganti per 1 hari 2 hari udah ganti aja gitu. Dan sangat cepat. Nah kita tuh kewalahan untuk gimana nih udah ketakutan sendiri. Nah mindset apa sih yang harus kita punya gitu Kak? Untuk kita yang belum kalau mindset mungkin satu aja yang harus kita tanamin, itu adalah growth mindset. Dimana kita sebagai seorang desainer itu jangan pernah puas dengan apa yang kita bisa sekarang, gitu loh. Terus berkembang, terus cari ilmu-ilmu yang baru. Karena kenapa? Tadi yang Sian bilang, teknologi atau perubahan itu setiap harinya kayak hujan deras ya. Datangnya itu nggak satu persatu, tapi langsung banyak banget teknologi yang bermunculan. Ya kita nggak harus nunggu seminggu atau sebulan. Setiap hari itu selalu ada teknologi-teknologi baru yang muncul gitu. Dan ya sejujurnya kita nggak akan bisa ngikutin itu gitu loh. Tapi ketika kita punya mindset untuk mau berubah, mau belajar, mau bertumbuh, ya di situ kita bisa pasti ngikutin gitu. Pertanyaannya adalah kita mau nggak mengosongkan gelas kita terus gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa bahwa gelas kita itu udah penuh terus udah cukup gitu. Kita harus berani mengosongkan gelas, memindahkan isi di gelas ini ke teko yang lebih besar, terus kita isi lagi gelasnya, terus begitu gitu. Jadi mau belajar terus ya Kak? Ya betul. Intinya adalah kita tuh nggak perlu takut. Yang penting mau belajar untuk mempelajari teknologinya, situasinya gitu. Nah tapi nih Kak, ini bicara soal tadi ketakutan, mindset dan mentalitas. Kan kita beredar banyak nih di sosial media bahwa anak muda mah sekarang mental tempe, mental strawberry gitu loh. Nah, mentalitas seperti apa sih Kak? Maksudnya kita kan misalnya bisa dilihat dari apa yang dipaparkan sama sosial media ke kita gitu.
kita tuh lahir karena, misalnya anak-anak muda yang sekarang nih masih ada di dunia pendidikan tuh lahir karena di dunia yang isinya ya udah teknologi semua, which is apa yang dibuat di teknologi tuh udah terpapar gitu ke kita. Mungkin dari Kak Wisnu sebagai orang yang kayak menjalani sebelum ada teknologi kan, misalnya yang secepat ini. Melihat itu tuh gimana? Seperti ini. Iya, karena sebenarnya kita menurut aku ini dunia udah ketergantungan sama AI sih Kak. Iya nggak sih? Iya, Karena nggak bisa lepas sih. Kalau misalkan takutnya sama AI, menurut gue sih begini, mungkin AI bisa melakukan apapun yang kita minta atau yang orang lain minta, tapi ada satu hal yang AI nggak akan pernah punya, yaitu rasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai seorang desainer bisa menyelipkan rasa itu di dalam karya kita, gitu loh. Jadi kita nggak cuma bikin satu hal karya yang bagus, yang enak dilihat, tapi gimana caranya orang bisa merasakan apa yang ada di dalam karya kita itu, gitu loh. Kalau gue selalu bilang ke orang-orang lain, dimanapun itu ya, gimana cara kita bisa menceritakan apa yang kita punya, gitu loh. Ketika kita berbicara tentang produk, ya bagaimana cara kita bisa menceritakan produk yang kita punya. Karena kalau kita bilang sekarang soal kebaruan, apa sih yang nggak ada di dunia ini, gitu loh. Kalau kita ngomong kebaruan ya, apa yang kita bikin mungkin orang lain juga udah pernah bikin, tapi pertanyaannya adalah apa pembeda satu produk yang kita punya dengan produk yang sudah pernah ada, gitu loh. Yang membedakan yang paling mudah banget adalah cerita di balik itu. Gitu. Jadi gimana cara kita menceritakan produk itu, gimana cara kita menceritakan karya kita itu penting banget sih, gitu. Makanya kenapa anak desain itu menurut gue ya sekali lagi harus berani untuk pindah haluan, harus berani untuk belajar hal yang lain, gitu loh. Contohnya mungkin kita perlu belajar yang namanya ilmu komunikasi, gitu. Kenapa ya? Karena ya kita sekarang bikin produk atau bikin desain yang bagus aja itu nggak cukup, gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa menceritakan produk kita ini, bagaimana produk kita ini bisa bercerita kepada orang yang ngelihatnya atau orang yang menggunakannya, gitu. Nah itu sebenarnya jadi problem juga sih buat anak desain. Kakak ngalamin itu juga nggak waktu itu? Maksudnya dalam segi komunikasi. Karena maksudnya aku dengar sih dari beberapa dosen gitu, diskusi juga sama teman-teman bahwa anak-anak desain nih sebenarnya tuh karena kita biasanya visualisasi, jadi kita komunikasinya nih secara verbal ini agak terhambat gitu. Maksudnya bukan terhambat sih, agak kesulitan dibanding sama yang jurusan-jurusan lain. Kakak sempat ngalamin nggak? Sempet banget. Malah di waktu gua lulus, kita itu udah benar-benar nggak mikirin banget yang namanya gimana cara kita mengkomunikasikan desain kita, tapi gimana caranya desain kita itu bisa paling bagus, bisa paling terbaik dari yang lain. Itu dulu, gitu. Iya, dan itu terjadi sekarang sih. Maksudnya masih ada di sekarang ini. Kalau sekarang ketika kita terus yang kita pikirin adalah gimana caranya desain kita jadi yang paling bagus, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena yang paling bagus itu kan selalu ada, yang bagus, lebih bagus lagi selalu ada. Dan setiap orang kan punya referensi, punya seleranya masing-masing. Mungkin menurut saya bagus, tapi mungkin menurut gua nggak bagus, benar nggak? Nah tapi lebih dari itu gimana cara kita bisa menceritakannya. Balik lagi, sekarang itu udah nggak bisa kita cuma bikin karya yang bagus aja itu nggak cukup, gitu loh. Tapi kita harus meletakkan emosi, harus meletakkan rasa di dalam desain kita atau karya kita. Itu yang nggak bisa dibuat sama AI, gitu. Rasa dan emosi sejauh ini menurut gue AI nggak bisa bikin itu. Gitu. Jadi kita harus tanamkan itu. Nah, maksud aku gini Kak, sebenarnya desain itu kan sebenarnya nggak ada yang jelek ya Kak? Nggak ada.
ya kan? Adanya bagus dan bagus gitu. Iya, bagus banget gitu kan. Dan kemakan atau enggak gitu. Maksudnya itu tuh fungsi kan sebenarnya. Desain tuh fungsi. Itu berfungsi atau enggak. Kalau misalnya udah berfungsi ya berarti udah oke gitu. Jadi sebenarnya penilaian bagus atau enggak tuh ya objektif ya Kak Betul. di desain. Nah, yang jadi problemnya adalah berfungsi atau enggak dan masuk. Aku sempat waktu itu podcast sama Pak Nandang, Kak tahu. Nah, beliau menceritakan bahwa sebenarnya di dunia industri itu emang komunikasi sih paling penting ya Kak. Nah, Kakak boleh ceritain nggak pengalaman Kakak nih? Mungkin kan Kakak banyak tuh kliennya. Ya ini aja udah ada 5 sektor ya guys. Gak mungkin nggak banyak gitu ya. Itu menurut Kakak apa sih yang maksudnya komunikasi ke klien supaya kemakan tuh kliennya, kayak bahwa desain ini tuh udah paling cocok Oke. dalam segi desain ya Kak. Balik lagi ya bahwa desain itu sekarang klien juga udah nggak ngelihatnya desain itu adalah satu hal yang bagus, tapi klien pun mencari seorang desainer sekarang itu bukan lagi cari desainer yang bisa bikin produknya jadi bagus, bikin packagingnya jadi packaging yang indah, enggak, tapi gimana caranya seorang desainer ini punya filosofi yang bagus, yang bisa menyatukan si produknya, perusahaannya, dan customernya mereka, gitu. Balik lagi sekarang, gimana kita menceritakan, gitu loh, gimana kita menceritakan hasil karya kita ke klien gitu lah. Ini emang yang amat sangat jadi permasalahan anak desain dari dulu sampai sekarang. Iya banget ya. Kak, sumpah. Gimana cara kita bercerita gitu loh. Nah mungkin kalau dari gue ketakutan untuk bercerita ini mungkin kita coba ubah sedikit demi sedikit. Contohnya kita mulai dari biasakan yuk yang namanya membaca dulu. Gitu loh, banyakin baca. Gimana kita mau ngomong kalau misalkan literasi membaca kita aja rendah. Nah, apa yang mau kita omongin gitu, apa yang mau kita ceritain kalau kita aja nggak pernah baca gitu loh. Jadi mulai dari yang membaca dulu. Ketika kita udah mau membaca, mulailah kita beranikan diri untuk diskusi. Diskusinya nggak perlu di tempat yang ramai, nggak perlu sama orang yang banyak, cukup di tongkrongan dulu aja gitu loh. Yang tadinya mungkin di tongkrongan itu isinya ngegibahin orang gitu kan, atau mungkin sekarang anak-anak sekarang ketika nongkrong mainnya handphone. Nah, Iya, bener nggak? malah makin yang di tongkrongan cuma main handphone ya buat apa ya Kak? Betul. Ya mungkin sekarang kita coba rubah, di tongkrongan kita coba diskusi gitu loh, perbanyak lagi ilmu, perbanyak lagi literasinya. Dari situ nanti kita baru bisa nih bercerita gitu. Jadi balik lagi, cerita itu sebenarnya penting banget gitu. Dan ketika kita menghadapi klien, mungkin yang menjadi dasar utamanya itu adalah sebuah ketakutan akan kegagalan. Benar nggak? Gue pun begitu dulu ketika ketemu klien, ini nanti gimana kalau mereka nggak suka, ini nanti gimana kalau mereka nanya ini nanya itu. Banyak banget hal yang akhirnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi sebuah awal dari kegagalan itu sendiri. Dan gimana cara kita bisa mengkomunikasikan desain kita itu, ya disitulah yang klien lihat. Jadi sekarang storytelling itu penting banget sih buat karya-karya kita. Gitu. Even yang di TikTok yang seliweran itu semuanya tuh mereka berlomba-lomba untuk bikin konsep konten bercerita gitu ya Kak? Iya betul. Itu yang akan kemakan sama konsumen ya Kak? Benar, ya balik lagi kalau misalkan cuma nyari desain yang bagus, karya yang bagus, AI juga bisa gitu loh. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada satu buah brand besar, brand sepatu besar yang udah mendunia, itu bikin campaign, bikin video full pakai AI gitu loh. Tapi bukan itu yang pengen mereka ceritain sebenarnya. Bukan mereka mau ngasih tahu bahwa gue bisa bikin video sebagus ini yang bisa tayang di seluruh dunia pakai AI. Bukan itu yang mau mereka ceritain. Yang mau mereka kasih tahu adalah AI ini bisa
bisa bikinin gue video sebagus ini, gue udah nggak butuh agensi lagi, gue nggak butuh anak desainer lagi, gue udah nggak butuh videographer dan editor lagi buat bikin satu video yang bagus ini, ya kan? Tapi permasalahannya adalah ketika video buatan AI ini gue pasarin, gue tayangin di mana-mana, orang ngelihatnya cuma, ih bagus ya, ih keren ya, gitu loh. Mereka nggak ada niatan buat mau beli produk gue atau mereka mau pakai produk gua terus. Kenapa? Karena emosinya di situ hilang. Gitu. Itu yang mau mereka kasih tahu. Rasanya ya? Nggak ada rasanya. Jadi ketika orang lihat cuma bagus ya, udah. Gitu. Tapi ketika kita bisa tanemin rasa, tanemin emosi di karya kita itu, ya orang yang ngelihatnya pun akan merasakan hal yang sama. Gitu. Jadi sebenarnya adaptasinya sih ya Kak. Kita perlu banyak beradaptasi. Kita harus pelajari hal-hal yang sebenarnya ya common sekarang gitu, masalah komunikasi, dan berani coba sih Kak, ya kan? Harus, wajib itu. Berani coba, berani belajar, dan akan selalu belajar gitu. By the way nih, kita tuh si desain ini kan punya banyak apa ya? Tadi kan aku bilang ekonomi kreatif. Kita tuh termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Ya. Nah, sebagai wakil ketua, guys, ini disclaimer dulu ya. Ini tuh Kak Wisnu itu adalah wakil ketua dari DWP G-Craft. Iya, Banten. Nah, kan kakak udah berkecimpung 5 tahun tadi. Kita ngomong di belakang. 5 tahun ya? Untuk di industri ekonomi kreatif ya. Di industri ekonomi kreatif. Nah, kira-kira boleh tolong dijelasin nggak Kak? Si konsep ekonomi kreatif tuh kayak gimana sih? Oke. Ekonomi kreatif itu sesederhana kita punya ide, kita kembangkan idenya. Ide ini melahirkan sebuah karya, di mana karyanya ini menjadi sebuah barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Gitu. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kita hanya berbicara yang namanya industri kreatif. Tapi hari ini kita udah berbicara yang namanya industri ekonomi kreatif gitu loh. Yang mana ya setiap karya yang kita hasilin itu harus menghasilkan uang juga gitu loh. Seorang desainer nggak bisa makan gambar, benar nggak? Kita bener. juga makan nasi gitu. Iya, dan perlu uang ya. Betul. Jadi gimana caranya karya yang kita hasilin ini memiliki nilai ekonomi juga gitu loh. Dan beruntung banget kita sebagai seorang desainer, kita udah punya wadah yang besar yaitu ekonomi kreatif gitu loh. Dan perlu teman-teman ketahui juga ekonomi kreatif ini pada masa COVID kemarin, tadi kan gue sempat bilang bahwa ketika COVID menyerang usaha gue mulai berantakan semua, bener gak? Dan ada satu hal yang ternyata membuat gue bisa bangkit. Bahkan gak cuma, gue berani disclaimer bahwa gak cuma gue yang bangkit pada saat pandemi, tapi Indonesia bisa bangkit. Penyumbang PDB terbesar Indonesia pada saat COVID itu adalah ekonomi kreatif. Oh, wow. Gitu. Indonesia bisa lepas dari gonjang-ganjing ekonomi pada saat pandemi, bisa bangkit dari pandemi, ya salah satunya karena ekonomi kreatif gitu loh. Dimana di dalamnya ini ada 17 subsektor hari ini ya. Hari ini kita punya 17 subsektor dan kalau kita lihat di Mercu Buana ini kan di FDSK kita punya 3 jurusan ya. Iya, 3 jurusan Kak. Ada DKV, desain produk dan desain interior. Dan beruntung sekali 3 prodi ini ternyata masuk ke dalam 17 subsektor ini gitu loh. Makanya jadi untuk lulusan-lulusan FDSK baik itu DKV, baik itu desain produk atau desain interior, jangan pernah takut ketika nanti kalian ada di luar gitu loh. Karena industri kita ini besar banget. Semua unsur, semua bisnis sekarang ngebutuhin banget yang namanya industri kreatif gitu loh. Jadi jangan pernah takut ketika nanti kalian keluar. Gitu sih. Jangan pernah takut untuk setelah lulus dari Mercu Buana ini. Tapi by the way Kak, kakak sendiri ini melihat potensinya nih. Potensi dari 17 sektor ini, pengembangannya tuh kayak gimana sih di era sekarang? Oke. Kalau tadi gue bilang hari ini kita punya 17, ya kan? Beberapa tahun yang lalu kita punya 15. Beberapa tahun yang lalunya lagi kita cuma punya 10. Dalam artian ekonomi kreatif ini terus berkembang, ya kan? Ekonomi kreatif ini terus bertumbuh. Yang awalnya sekarang 17, mungkin
entah bulan depan, entah tahun depan bisa nambah jadi 18, 19, 20 gitu loh. Jadi jangan pernah takut ketika kalian ada di industri ekonomi kreatif, karena kita di industri ekonomi kreatif itu terus bertumbuh, terus berkembang gitu loh. Jadi dan kalau kita lihat secara Indonesia ya, kita ngomongin Indonesia, kita punya budaya yang amat sangat banyak dan beragam gitu loh. Kita Kaya banget sih. benar. Nah itu kan budaya itu salah satu tonggak atau landasan seorang ekonomi kreatif gitu loh. Jadi ekonomi kreatif tanpa budaya itu kan ya kosong gitu. Nah, sedangkan kita punya budaya itu banyak banget, jadi nggak akan pernah kehabisan gitu kalau menurut gua. Dan selain itu Indonesia ini orang-orangnya kreativitasnya tinggi banget loh gitu. Jadi jangan takut lah. Dan yang paling penting adalah anak-anak muda sekarang ini kan hebat-hebat banget ya. Alhamdulillah ya. Benar, ditambah jangan lupa kita kan sebentar lagi mau menuju Indonesia Emas nih. Gitu kan. Indonesia Mas. Benar, di mana nanti yang paling banyak di Indonesia itu adalah anak-anak muda gitu loh. Dan itulah makanya era-eranya anak sekarang, era-eranya kalian ini, ya beberapa tahun ke depan satu Indonesia ini akan kalian kuasai gitu loh. Jadi jangan pernah takut nanti di luar sana. Oke, jangan pernah takut untuk kita akan menuju Indonesia Emas gitu guys. Kita akan menguasai Indonesia ini, kata Kak Wisnu ya. Jadi jangan takut untuk berada di industri setelah lulus dari sini. By the way, kan sebenarnya kita lulus dari sini tuh harapannya adalah supaya mendapat pekerjaan yang baik, tentu saja kan Kak Wisnu. Nah, menurut Kak Wisnu nih, dari 17 sektor ini, maksudnya ini kita di luar tadi yang eksternal komunikasi dan lain-lain ya. 17 sektor ini tuh perlu dipelajarin gak sih sama kita nih mahasiswa? Karena sebenarnya lulus dari sini aja kita udah punya spesifikasi apa yang spesialis gitu. Perlu nggak sih untuk mempelajari yang lain gitu? Menurut Kak Wisnu gimana? Ini menurut gue ya. Oke, kalau menurut gue, ketika kita baru lulus, mencoba itu nggak ada salahnya, gitu loh. Kita coba yuk keluar dari zona nyaman gitu. Kita udah 4 tahun loh kuliah di satu bidang yang sama gitu. Mungkin saya di DKV 4 tahun loh belajar tentang DKV. Pusing nggak sih gitu loh. Berarti yang DKV itu udah ngelotok banget nih ketika saya nanti lulus. DKV itu udah ya jiwa gua banget gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita harus belajar ilmu yang lain juga. Kita harus belajar sektor yang lain juga untuk ngelihat di mana sih kecocokan kita yang sebenarnya gitu loh. Kayak misalkan Wisnu mungkin lulusan desain produk. Kalau ngomongin desain produk, ayo boleh diadu gitu. Tapi ketika udah di industri, Wisnu coba untuk kesana kesini, mempelajari ini, pindah ke sana, pelajari lagi, pindah ke situ, pelajari lagi ilmunya, sampai akhirnya ternyata ngerasa bahwa oh desain produk itu emang gua banget. Tapi ada hal lain atau industri lain yang lebih gua banget lagi gitu loh. Tapi Wisnu berani bilang sampai hari ini Wisnu nggak pernah ninggalin yang namanya desain gitu. Desain itu menjadi satu kesatuan, menjadi satu unsur yang juga bisa mengembangkan karir dan juga yang bisa menjadi nilai tambah kita gitu loh. Karena di luar sana banyak yang bilang Wisnu itu sekarang itu seorang event spesialis, ada yang bilang sebagai markom expert, ada yang bilang dengan bahasa-bahasa yang lain. Gak ada satupun di luar sana yang bilang bahwa desainer gitu loh. Tapi Wisnu berani bilang bahwa kalau misalkan mereka nyebut Wisnu hari ini adalah markom expert atau yang lainnya, itu semua karena Wisnu punya nilai lebih. Kenapa? Selain sebagai seorang markom, Wisnu juga bisa mendesain gitu loh. Itulah yang menjadi Wisnu beda dari yang lainnya gitu. Jadi jangan, kalau menurut Wisnu ketika keluar dari kampus, jangan pernah takut untuk coba hal yang lain dulu gitu. Sampai akhirnya kita nemuin bahwa oh ternyata bidang ini nih yang gue banget gitu. Ketika kita udah nemuin itu,
ya udah baru lanjutin gitu. Tapi seenggaknya kita udah pernah nyoba yang lain dan kita tahu seperti apa sih di industri yang lain gitu. Tapi nih Kak, selain itu kan tadi Kak Wisnu bilang mengarah ke kita ya. Maksudnya siapa tahu ada minat-minat lain nih selain apa yang dipelajari selama kuliah di 4 tahun itu. Tapi menurut Kak Wisnu di era sekarang, industri sekarang, kita tuh harus multi talent nggak sih? Maksudnya dalam ranah, maksudnya ya kita bisa, misalnya kita tiba-tiba ada peluang untuk kita ke desain apa gitu, atau di 17 sektor itu. Kira-kira tuh ada kemungkinan untuk itu dan potensi untuk kita tuh ada nggak kira-kira? Dan harus dipelajarin nggak sih? Gitu. Harus banget ya, balik lagi ya. Ketika mungkin kita di kampus belajar DKV dan kita udah cocok, ketika keluar sana mungkin kita ngerasa beda gitu loh. Jadi kita harus berani nih untuk pindah, yuk coba gue mau nyobain deh desain fashion, gue mau nyobain deh desain interior, nggak ada masalahnya juga gitu loh. Tapi ketika kita nantinya udah menentukan satu pilihan, ya kita harus berani terus ada di situ gitu. Tapi jangan juga tinggalin apa yang udah pernah kita pelajarin gitu loh. Bukan ditinggalin, tapi itu menjadi nilai lebih kita gitu loh. Kalau seandainya sekarang gue punya produk fashion ya, gue punya brand fashion. Gue berani mengatakan bahwa gue sebagai desainer fashion. Tapi selain itu, gue punya kelebihan lain. Gue juga seorang desainer produk. Dimana gue ketika bikin baju, ketika gue bikin desain fashion, yang gue pikirin nggak cuma ilmu fashionnya aja, tapi dari sisi desain produknya juga gitu loh. Fungsinya ya? Ya itu yang menjadi pembeda akhirnya gitu loh. Jadi itu adalah nilai plus dari apa yang maksudnya yang kita pelajarin sebelumnya, itu adalah nilai plus kita untuk kedepannya. Walaupun kita udah pelajari banyak. Betul, karena banyak juga sih. Gue nggak tahu hari ini ya. Cuma pada saat gue lulus kuliah itu banyak teman-teman gue yang bilang, wah gue kemarin salah kuliah nih, gue salah ambil jurusan. Di aku juga banyak Kak. Masih banyak berarti hari ini. Maksudnya even udah mendekati semester akhir gitu loh Kak. Kayak wah kayaknya gue salah jurusan deh gitu. Oke. Itu gimana tuh Kak? Masalahnya terus ada ya seperti itu ya. Ya sebenarnya ya tadi ya balik lagi ya. Jangan pernah berpikir bahwa kita salah jurusan gitu loh. Ya walaupun ketika kita nanti di luar sana kerjanya beda, ya jangan pernah tinggalin apa yang pernah kita pelajari. Jadikan itu adalah kelebihannya kita gitu loh. Ketika misalkan kita seorang desainer sekarang, terus besok kita menjadi akunting nih di perusahaan misalkan, jauh banget ya. Itu kejauhan sih, itu kayak nyemplung keterjun langsung bebas itu kan. Tapi tetap jangan ditinggalin desainnya gitu loh. Kita harus berpikir bahwa gimana caranya akunting ini bisa kita satuin sama desain gitu. Walaupun sebenarnya agak ini ya, agak banyak perbedaan sekali nih akunting dan desain ini. Betul, tapi nggak menutup kemungkinan loh. Nggak menutup kemungkinan memang. Betul. Apalagi kebanyakan dari anak-anak di kafe ini kan masuk desain tuh karena emang malas menghitung aja sih. Itu sih Kak poinnya. Jadi mungkin kita juga bisa ke ranah-ranah selain desain ya Kak? Bisa, pasti bisa gitu. Oke. Wah udah banyak banget ya ini pembahasan kita hari ini. Udah kemana-mana, udah ke AI, udah ke bahkan tadi ke ekonomi. Tadi kita bahas ekonomi, kita bahas accounting, malah ke peluang-peluang pekerjaan lain ya. Udah mau 40 menit juga, kira-kira ada pesan nggak sih Kak? Untuk anak-anak muda nih yang sekarang lagi nonton, anak-anak mahasiswa yang sebentar lagi akan terjun gitu. Oke. Ke dunia sebenarnya gitu ya. Oke. Pesannya mungkin jangan pernah takut gagal gitu, karena gue percaya banget bahwa kita nih, setiap orang yang dilahirkan itu punya kuota kegagalannya masing-masing. Kuota kegagalan? Ya, nah pertanyaannya adalah kapan kita mau ngabisin kuota itu? Apakah hari ini ketika masih muda atau nanti ketika udah tua? Oke. Gitu. Jadi jangan pernah ngelihat misalkan kita ketika nanti ke industri ngelihat ada orang, dia umurnya
sama gue nggak beda jauh, tapi dia Membanding-bandingkan ya? udah sesukses itu. Jangan lihat itunya, tapi lihat sebelum itu mungkin dia udah ngabisin kuota kegagalannya. Mungkin pada saat kuliah atau sebelum kuliah dia udah terus coba, terus bangkit, coba lagi bangkit lagi, coba lagi bangkit lagi. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Setiap orang punya kuota kegagalannya masing-masing. Jadi jangan pernah takut gagal. Yang jadi masalah adalah ketika kita gagal dan kita nggak belajar. Gitu. Maka kuota itu akan terus bertambah kalau begitu. Gitu. Oh iya, benar. Tapi kalau misalkan kita gagal dan kita pelajari apa kegagalan kita kemarin, kita bangkit ya, kuota itu akan berkurang gitu. Jadi jangan pernah takut gagal, habisin kuota kegagalan kalian dalam waktu dekat ini. Jangan nunggu sampai tua nanti gitu. Jangan takut untuk nyoba ya Kak. Betul. Jadi kalau misalnya gagal ya coba lagi, bangkit lagi gitu. Keren banget. Mindsetnya keren banget. Jadi ini udah 40 menit juga Kak. Tadi insight-nya udah bagus banget. Tadi kata-katanya yang terakhir tuh, kata-kata terakhir ya, pesannya juga sangat inspiratif banget. Kuota kegagalan itu kita harus habisin di masa muda supaya ketuanya kita nggak sukses di masa tua gitu ya. Bener ya? Iya, bisa dibilang gitu. Oke, kita akhiri dulu nih Kak perbincangan kita. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe nih podcast Kata di Cafe. Subscribe, terus bunyiin loncengnya ya guys, biar notifnya muncul. Di likes dan komen dan below. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.